Halo Mams, apa kabar? Semoga Mams dan si kecil sehat-sehat selalu ya hingga persalinan nanti. Nah, hari ini ada dongeng yang bisa Mams dengarkan untuk si kecil. Sebelum mulai, jangan lupa ya untuk like, save, dan share video ini. Dan ikuti juga cara yang tepat untuk memperdengarkan dongeng untuk si kecil. Yang pertama, Mams bisa mendekatkan ponsel dan meningkatkan volume suara atau menggunakan headphone yang ditempelkan ke perut. Yang kedua, Mams bisa membacakan sendiri dongeng ini. Ikuti teks yang ditampilkan di video ya, Mams. Yuk kita dengarkan dongeng terkenal Pinocchio, si boneka kayu. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang tukang kayu bernama Kakek Gepetto. Ia tinggal sendiri di rumah sederhana yang hanya berisi barang-barang dari kayu. Begitu sepi rumahnya, Kakek Gepetto pun bermimpi memiliki anak laki-laki yang bisa menemaninya. Suatu malam, dia membuat sebuah boneka kayu. Kakek Gepetto adalah pemahat yang handal. Boneka buatannya terlihat sangat mirip anak laki-laki sungguhan. Tok, tok, tok. Selesailah boneka kayu berbentuk anak laki-laki itu. Dipandanginya dengan penuh harap, Kakek Gepetto berujar, "Aku akan memanggilmu Pinocchio. Seandainya saja kamu benar-benar seorang anak laki-laki." Pinocchio diberikan pakaian bagus selayaknya anak laki-laki. Seusai memakaikan baju dan memoles bersih si boneka kayu, Kakek Gepetto merasa mengantuk. Akhirnya, ia pun tertidur. Tanpa diketahui Kakek Gepetto, seorang peri memperhatikannya dari jauh. Ia adalah peri biru yang begitu kagum dengan kebaikan hati Kakek Gepetto. Setelah lilin terakhir di rumah sederhana itu padam, datanglah sang peri biru. Peri biru begitu iba karena Kakek Gepetto merasa kesepian. "Gepetto yang baik, kamu selalu berusaha membahagiakan banyak orang. Kamu tidak pernah mengeluh ketika berbuat baik. Sebagai hadiah atas kebaikan hatimu, aku akan memberikan kehidupan untuk Pinocchio kecilmu," bisik peri biru sambil mengayunkan tongkat ajaibnya. Tring! Boneka kayu yang terduduk di meja perlahan-lahan bergerak. Matanya bisa berkedip. Jari-jari bersendi kayu pun mulai menekuk. Pinocchio benar-benar hidup. "Lihat aku bisa bicara, aku bisa berjalan, dan aku bisa menari," ucap Pinocchio bersemangat. Begitu bersemangatnya Pinocchio, dia bangun dan menari. Dia bernyanyi karena gembira. Kakek Gepetto pun bangun mendengarkan suara berisik di rumahnya. Dia sangat terkejut melihat boneka kayunya bergerak dan bersuara. Hati Kakek Gepetto pun sungguh bahagia. "Boneka kayuku Pinocchio, kamu hidup!" Kakek Gepetto berseru dan memeluk Pinocchio. "Mulai hari ini, aku tidak akan kesepian lagi. Pinocchio, kamu akan kurawat seperti anakku sendiri." Pagi hari pun tiba. Sesuai janjinya, Kakek Gepetto ingin Pinocchio hidup seperti anak laki-laki. Tentu saja seorang anak harus sekolah. Maka Kakek Gepetto memberi Pinocchio uang untuk membeli buku dan mengirimnya ke sekolah. "Pinocchio, sekarang kamu harus sekolah. Bawalah uang ini dan belilah buku untuk belajar. Jangan berhenti sebelum sampai ke sekolah. Di sana, kamu akan mendapatkan banyak ilmu pengetahuan," pesan Kakek Gepetto pada Pinocchio. "Apa yang aku dapatkan dari ilmu pengetahuan?" tanya Pinocchio. "Oh Pinocchio anakku, kamu akan menjadi pintar. Kamu
bisa menjadi apapun yang kamu mau jika kamu pintar. Kamu juga akan punya banyak teman di sekolah, jawab kakek Geppetto. Pinocchio begitu gembira. Dia pun berangkat menuju sekolah. Di perjalanan, dia bertemu seorang anak laki-laki yang sedang bermain. "Hei, kamu mau kemana dengan uang sebanyak itu?" tanya si anak laki-laki. "Aku akan pergi sekolah dengan membeli buku," jawab Pinocchio. "Apakah kamu tidak sekolah?" Pinocchio bertanya. Anak laki-laki itu tertawa. Daripada ke sekolah, lebih baik uang itu untuk membeli permen. Rasanya sangat enak. Pinocchio pun mulai tergoda. Kalau permen rasanya enak, tentu permen juga membuatnya senang. Saat Pinocchio berpikir, seekor belalang ajaib meloncat ke pundak Pinocchio dan berbisik, "Jangan lakukan itu, Pinocchio. Jangan dengarkan anak itu." Tapi Pinocchio tidak mendengarkan belalang ajaib. Dia pergi masuk ke toko permen. "Apakah semua uang ini hanya untuk membeli permen?" Pelayan toko bertanya kepada Pinocchio. Wah, bagaimana ini? Kakek Geppetto berpesan supaya Pinocchio membeli buku. Bagaimana kalau pelayan toko mengetahui ini adalah uang untuk membeli buku? Aha, pikir Pinocchio. Dia punya ide. "Iya, ayahku ingin aku menggunakan semua uang ini untuk membeli permen," ucap Pinocchio berbohong supaya tidak ditanya lagi oleh pelayan toko. Tiba-tiba hidung Pinocchio bertambah panjang. Pada saat Pinocchio keluar dari toko, si anak laki-laki dengan cepat mencuri semua permen dari Pinocchio dan melarikan diri. Pinocchio tertipu. Belalang ajaib bertemu Pinocchio kembali. Dia bertanya, kenapa uang Pinocchio berkurang? Pinocchio menjawab, "Uangnya jatuh dan hilang." Ya ampun, Pinocchio malah berbohong lagi. Setelah Pinocchio berkata bohong, hidungnya kembali bertambah panjang. Pinocchio pun melanjutkan perjalanannya ke sekolah. Di perjalanan, dia bertemu serigala dan seekor kucing. Mereka memanggil Pinocchio. "Hai, apakah kamu mau datang ke pertunjukan boneka? Kami punya 1 tiket untukmu. Harganya hanya 5 koin." Pinocchio berpikir itu adalah tawaran yang sangat menarik. Dia pun memutuskan untuk ikut. "Aku punya 5 koin. Ayahku menyuruhku pergi ke pertunjukan yang menarik." Pinocchio berbohong lagi. Dan hidung Pinocchio pun kembali bertambah panjang. Serigala dan kucing itu memberikan sebuah tiket untuk Pinocchio. Pinocchio pun pergi ke pertunjukan boneka. Namun, ternyata tiket yang dibelinya adalah tiket palsu. Penjaga pertunjukan tidak memperbolehkannya masuk. Pinocchio pun duduk di pojok dan menangis. Lalu seorang laki-laki asing dengan rambut dan janggut yang panjang menghampiri Pinocchio. Dia adalah Stromboli, pemilik pertunjukan boneka. Dia sangat kaget saat melihat Pinocchio ternyata sebuah boneka, tetapi bisa bergerak tanpa ada tali yang mengendalikannya. Stromboli kemudian mengajak Pinocchio ikut dalam pertunjukan. Pinocchio naik ke panggung. Dia menari dan bernyanyi. Para penonton pun menyukai Pinocchio. Mereka bertepuk tangan untuk Pinocchio. Pinocchio semakin bersemangat dan dia tidak melihat arah gerakannya. Tanpa sadar, hidungnya yang panjang tersangkut tali boneka yang lain. Akhirnya pertunjukan berhenti karena menjadi kacau. Seluruh penonton menertawakan pertunjukan itu. Pinocchio sangat lelah. Dia merindukan kakek Geppetto. Pinocchio pun meminta izin kepada Stromboli bahwa ia ingin pulang. Namun, ternyata Stromboli berniat jahat. Dia memasukkan Pinocchio ke sangkar sambil berkata, "Sekarang kamu adalah bonekaku."
Pinocchio tak bisa melakukan apa-apa. Dia terkurung di dalam sangkar. Saat Pinocchio duduk dan menangis di dalam sangkar, belalang ajaib muncul kembali. Lihat Pinocchio, jika kamu pergi ke sekolah seperti apa yang diminta kakek Geppetto, tentu kejadian ini tidak akan pernah terjadi. Belalang ajaib memberi kesempatan kedua untuk Pinocchio agar mau berubah. Dia dengan cepat pergi ke rumah kakek Geppetto dan memberitahu apa yang terjadi pada Pinocchio. Segera kakek Geppetto pergi ke pertunjukan boneka dan berusaha menyelamatkan Pinocchio dari sangkar Stromboli. Pencuri, pencuri! Teriak Stromboli saat dia berlari mengejar kakek Geppetto. Boneka itu milikku! Stromboli berteriak lagi. Pinocchio berpikir cepat. Dia membuat jebakan sehingga Stromboli jatuh menimpa kotak boneka. Brak! Stromboli pun gagal mengejar Pinocchio. Pinocchio dan kakek Geppetto akhirnya bisa pergi melarikan diri. Oh Pinocchio, kata Geppetto. Lihatlah hidungmu yang panjang. Itu yang akan terjadi jika kamu berbohong. Pinocchio sangat malu. Dan dia akhirnya memutuskan untuk selalu berkata jujur. Pinocchio menepati janjinya. Sehingga hidungnya mengecil, 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 dan kembali seperti semula. Betapa gembiranya Pinocchio karena hidungnya tidak lagi panjang. Pinocchio tidak pernah berbohong lagi. Dia sekarang benar-benar menjadi anak yang baik dan selalu membantu kakek Geppetto. Kebaikan Pinocchio disukai oleh peri biru. Suatu hari, peri biru datang kembali ke rumah kakek Geppetto dan Pinocchio. Hai Pinocchio, karena kamu telah menjadi anak yang baik, akan kujadikan kamu anak laki-laki. Cring! Peri biru memberi mantra sehingga Pinocchio menjadi anak laki-laki yang sesungguhnya. Kakek Geppetto dan Pinocchio pun hidup bahagia. Wah, dongengnya menarik ya Moms. Si kecil pasti suka mendengarkannya. Jadi, jangan lewatkan seri podcast dongeng untuk janin selanjutnya.